time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman, baik, perkenalkan nama saya Elizabeth Ewisebua, NIM 252302019, Prodi Agroteknologi semester 1, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Restu Yandika Saktizendate, SH.MH. Baik, pembahasan dari pertemuan ke-12, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai sumber historis, sosiologis, politis, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis, yakni nilai-nilai Pancasila digali dari segala perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945. Yang kedua, sumber sosiologis, yakni nilai-nilai Pancasila mengakar kuat dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai seperti ketuhanan atau religiusitas, kemampuan atau toleransi dan keadilan, persatuan atau semangat gotong royong, kerakyatan atau musyawarah, dan keadilan sosial atau pemerataan sudah menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa secara turun-temurun. Yang ketiga, sumber politis, yakni Pancasila menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan negara, tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selanjutnya, mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara umum, dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dan tantangan Pancasila berarti berbagai ancaman, hambatan, dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergeser oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, tidak bersifat statis atau kaku tetapi fleksibel. Yang kedua, nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi, digital, globalisasi, ekonomi, dan HAM. Yang ketiga, tetapi menjadi pedoman moral, politik, dan hukum meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Contohnya, argumennya, Pancasila bersifat dinamis karena nilai-nilainya seperti keadilan sosial dan kemanusiaan diterapkan dalam konteks baru seperti keadilan digital atau etika media sosial. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Yang ketiga, krisis moral dan korupsi yang memadai nilai keadilan sosial. Yang keempat, kemajuan teknologi informasi yang memunculkan dari informasi dan perpecahan. Contoh, argumen tantangan utama bagi Pancasila adalah menurunnya rasa gotong royong di masyarakat akibat gaya hidup individualitas yang dipengaruhi oleh globalisasi. Pertemuan ke-13, Pancasila sebagai sistematika, moral, UUD, norma, aturan, etika, benar atau salah. 1. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami dengan sistem etika yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Pancasila sebagai sistem etika yaitu 1.
mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. 2. Menjadi pedoman perilaku baik dan benar bagi masyarakat Indonesia. 3. Memahami urgensi Pancasila dalam menjaga peraturan keadilan dan kerukunan. Yang kedua, konsep Pancasila sebagai sistem etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem etika yakni 1. Terpadu dan konsisten. 2. Panduan moral sehari-hari. 3. Universal dan fleksibel. Yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu 1. Menjadi pedoman moral bangsa, yang artinya Pancasila membantu menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai kebaikan, keadilan, dan kesusilaan. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan, yang artinya nilai-nilai Pancasila menuntun masyarakat untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. 3. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang artinya dengan mempraktikkan nilai persatuan musyawarah dan gotong royong, masyarakat dapat hidup damai dan produktif. Pertemuan ke-14 tentang filsafat cara berpikir kritis dan mendasar. Aliran Marxisme adalah berpikir secara komunis. Selanjutnya, tentang tugas individu mahasiswa. Terima kasih.